mencoba, menyimpulkan sama mengkomunikasikan jadi satu. Maka dari itu 6M. Sedangkan kalau pada modul ajar di kurikulum Merdeka yang kemarin lokakarya modul ajarnya di kegiatan itu yang ditampakkan apa Bapak Ibu? Fase model pembelajaran. Model pembelajaran berbaskan PBL-nya. PBL. Iya. Jadi di RPP-nya panjenengan, di modul ajarnya panjenengan dimunculkan ada orientasi, ada persepsi, kemudian ada observation, ada critical thinking-nya, kemudian ada communication-nya. Jadi di RPP-nya dimunculkan di modul ajar kurikulum Merdeka. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Apa saja sih Bapak Ibu 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila itu? Saya Bu. Silakan kita. Saya Bu. Siapa sih? Oh, Bu Anita. Kepada Allah Subhanahu Bu Anita, silakan. Bu Anita. Ya, di P5 itu dimensinya ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Apa Ibu, ada sih perbedaan dari kurikulum Merdeka antara Kemendikbud sama Kemenak? Ya. Kalau di Kemendikbud itu memang harus mengaplikasikan profil pelajar Pancasila 6 dimensi ini. Sedangkan kalau di Kemenak, selain profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi ini, plus ada profil pelajar rahmatan lil alamin. Makanya panjenengan semua kemarin saat lokakarya itu ada membuat modul P5 PPRA. Apa saja sih Bapak Ibu dimensi dari P5 PPRA? Coba sebutkan. Bu Nurul. Saya Bu, nggih. Ta'adub. Nggih. Ta'adub, terus iktidal, sama kudwah, terus kudwah sama apa Bu? Tasamu, terus tatawur, sama tawasud, sama berapa sudah Bu? Ayo dihitung, ayo diulangi lagi Bu Nurul. Dihitung, satu apa, dua apa? Ta'adub, terus kedua sama tawasud, terus apa lagi? Tawazun, terus iktidal sama iktidal musawah ya, musawah sama tasamu sudah ya Bu? Belum tasamu. Tasamu sama suro sama musyawarah ya Bu? Sama apa lagi? Tatawur wa ibtikar Bu. Tatawur, iya. Iya. Berarti sudah ini ya, sudah di luar kepala. Pokoknya itu Bu Nuril. Nah, kalau dulu hanya Bu daripada yang kelima. Jadi kalau sekarang pendidikan karakternya itu ditaruh jadi satu di P5 PPRA dan profil pelajar Pancasila. Kalau dulu itu Bu Nuril, kalau kurikulum 2013 itu kita pembelajaran harus berbasiskan pendidikan karakter, ada 18 Bapak Ibu yang diminta sama pemerintah. Ada 18 pendidikan karakter. Apa saja itu Bapak Ibu? Religius, jujur, toleransi. Ayo ditulis semuanya, nanti saya takutnya melenceng-melenceng. Yang sudah disebut lagi. Saya tulis lebih. Saya tulis. Satu apa? Religius, jujur, toleransi, disiplin, apa? Disiplin, Disiplin, kerja keras Bu. mandiri,
Kerja keras, Bu. Kerja keras, Kreatif. kerja keras, kreatif, Cinta tanah air, Mandiri, cinta mandiri, demokratis, Bu. mandiri, peduli sosial, Demokratis, demokratis, peduli sosial, peduli peduli lingkungan, sosial, peduli Peduli sosial, Rasa ingin tahu. peduli lingkungan, tanggung jawab, Tanggung jawab. tanggung jawab, cinta damai, peace, cinta damai ya. Kalau sekarang ya peace. Ya, Kalau siap, sekarang Bu. nggak boleh nih Bapak Nggak Ibu. boleh, ya, Bu, ya. boleh, Bu. Nggak boleh. Boleh, Takut Bu. saya ya. Nanti kena tegur saya. pilih nomor 2, Bu. 14 cinta damai. Oh. Saya kan harus netral Bapak Ibu. Iya. Sama, Cinta Bu. bersama damai. dengan komunikasi, Nggih, padahal kita ngomongnya peace loh nggih. nggih, 15 bersahabat dan komunikatif, Komunikatif, bersahabat, dan komunikatif, Rasa ingin tahu mungkin, Bu. rasa ingin tahu, good. Ya. menghargai prestasi mungkin, Menghargai prestasi. 17 menghargai prestasi. apa, Bu? Yang satu, Semangat kebangsaan, Bu. sudah. Semangat kebangsaan. Kebangsaan kayaknya belum, Bu. Oh iya Iya, belum. belum, Bu. Ya, oke. Iya. semangat Jadi saya kebangsaan, cinta tanah air. Ya, semangat Kebangsaan. Kebangsaan. Oke. Nah, 18 karakter ini yang harus diterapkan saat kurikulum 2013. Nah, sekarang sudah kurikulumnya Merdeka, istilah dari 18 karakter ini disulap menjadi profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Asline Bu Nuril yo podo wae. Cuman namane ganti. Oke. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Untuk yang selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang Bapak Ibu ketahui mengenai istilah lodge dan hots? ya, izin jawab, Bu. Kalau Silakan Pak Gus, Kalau- Pak Alvan Effendi. ya, hot, higher, order, skill, hot state, think, skill. Jadi berpikir atau cara berpikir secara tinggi, yakni dengan memadukan antara pengetahuan dengan konten kehidupan sehari-hari. Untuk lower order thinking skill itu berpikir tingkat rendah yang cuma intinya itu menghafal, mengetahui, ya seperti itu. Kalau yang high itu lebih kepada menganalisis atau istilahnya lebih tinggi lagi pemikirannya, menganalisis dan mengevaluasi dan sebagainya. Kemudian Terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang lainnya, apa sih yang Bapak Ibu ketahui mengenai istilah lodge dan hots selain Pak Alvan Effendi? Mungkin kalau apa, Bu? Ya, berdasarkan silakan Bu Ulul. yang HOTS itu ada di D4, 5, dan 6, sedangkan LOTS itu ada di C1, C2, dan C3. Terima kasih Bu Ulul. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ya, Bu, saya mau izin Idem Bu menjawab. Nuril, idem. Nggak boleh, harus sesuai dengan pernyataan panjenengan semuanya. Meskipun intinya sama, tapi bahasa yang dilontarkan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain beda. Oke? Silakan Bu Gita. Oke, Bu. Kalau LOTS, low order thinking skills, itu secara fungsional berpikirnya, sedangkan HOTS itu berpikir kritis, logis, reflektif, dan kreatif, Ibu. Terima kasih Bu Gita. Bapak Ibu, coba sih yang panjenengan ketahui ada C1, C2, C3, C4 sampai C6. Mana yang termasuk lodge dan mana yang termasuk hots? Yang lodge C1. untuk Silakan C1 Pak Muhammad Husnul. Pak Muhammad Husnul. Nggak kedengeran, Pak. Pak Muhammad Dimatikan, Mas. ininya dimatikan. Nah, Oke, Bu, Ibu. silakan.
Untuk C1 itu masuk lot, C6 masuk high. Yang lodge apa saja Pak Muhammad? Pak Muhammad Husnul. Menghafal Iya. dan menyebutkan Ya, yang termasuk lodge itu C berapa saja, Bapak? C1 dan C2. C3? Iya, lot. C3 masuk lodge nggih? Iya, masuk lot. Masuk lot. Oke. Berarti untuk yang lodge C1 sampai C3. C3 Oke, C1 sampai C3. Kalau yang host 4 sampai 6. 4 sampai 6. Oke, C4 sampai C6. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Bapak Ibu tadi kan mengatakan bahwasanya Bu Nuril yang lodge itu pokoknya anak-anak itu nggak diajari cara berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis. Yang host itu yang C4, C5, C6 itu yang berpikir tingkat tinggi atau kritis. Coba sih jelaskan sama saya Bapak Ibu, C1 itu apa, C2 itu apa, C3 itu apa, sehingga mereka bertiga itu disebutkan lodge. C4 itu apa, C5 itu apa, C6 itu apa, sehingga mereka dikatakan lodge. Kalau C1, saya nggih Bu. Silakan Bu Nurul, silakan Bu Nurul. Kalau C1 itu tahapan berpikirnya hanya masih mengingat saja, Bu. Jadi dia tidak, kenapa katakan lodge? Karena dia hanya mengingat. Jadi kalau diaplikasikan pada materi, dia hanya mengingat apa itu rukun iman, apa itu umpamanya materi ini apa sih, hanya mengingat saja. Makanya dia hanya dikatakan lodge, Bu, nggak sampai berpikir yang tinggi begitu. Terus yang kedua, kalau C2 itu hanya sekedar memahami begitu. Kalau hanya sekedar memahami, bisa mendefinisikan, bisa mencontohkan, itu juga hanya sekedar lodge, Bu, karena dia tidak harus berpikir, karena memahami itu sebenarnya materinya sudah ada, hanya di atas mengingat saja sedikit begitu. Itu. Terus kalau yang C3 itu mengaplikasikan pun itu kenapa kok dikatakan lodge? Karena dia kan tidak sampai Bu, tidak sampai berpikir secara tinggi, hanya apa yang sudah difahami bisa dia aplikasikan saja. Seperti apa ya? Seperti ya hanya mengaplikasikan saja, tidak ada usaha berpikir dari dia seperti itu. Kalau C4 itu sudah mulai menganalisis. Lah ini kalau sudah menganalisis, dia sudah masuk kepada host. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan pemikirannya untuk menganalisis sesuatu begitu. Kalau C5 mengevaluasi, juga di atasnya menganalisis, makanya kenapa kok dikatakan hot. Yang terakhir malah dia sudah, kalau C6 adalah dia sudah mencipta, itu sudah tingkat tinggi, sudah maksudnya dia selain sudah mengevaluasi, sudah menganalisis, mengevaluasi, dia sudah bisa menciptakan sesuatu. Begitu Bu, kenapa kok dikatakan hot begitu? Karena tingkatannya kan kalau C1 hanya mengingat saja. Kalau dari C4 sampai C6 dia sudah mengeluarkan, sudah berusaha, pemikirannya itu sudah memberikan pemikiran dari dirinya sendiri begitu. Wah, sudah jelas sekali, Bu Nurul. Kalau gitu saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada kurikulum Merdeka terkait modul ajar tadi kan yang nampak adalah berbasiskan PBL. Kalau yang kemarin pada kurikulum 2013 panjenengan semuanya di RPP-nya yang ditampakkan adalah pendekatan saintifik. Nah, pertanyaan dari saya Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan PBL Bapak Ibu? Coba jelaskan sama saya. Iya, Bu. Silakan Bu Anita. Bu Anita. Silakan. Kalau PBL itu pembelajaran atau model pembelajaran berbasis masalah, Bu.
dengan ada 5 sintak. Yang pertama adalah berorientasi dulu kepada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada membimbing penyelidikan. Yang keempat kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima baru menganalisis dan mengevaluasi proses problem solving-nya. Terima kasih Bu Anita. Untuk yang lain Bapak Ibu? Mohon izin menjawab. Oke, silakan Bu Anggraini. Kalau untuk yang PJBL itu berbasis proyek ada 6 sintak. Yang pertama, memberi pertanyaan mendasar terlebih dahulu. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Terus yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memotivator. Yang kelima, menguji hasilnya. Dan yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Evaluasi kegiatan. Sudah, Ibu Anggraini? Sambung. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang lain, silahkan. Mungkin Ibu, kalau Silakan, Bu. tadi teman-teman sudah menyebutkan sintaknya PBL sama PJBL, saya aja. Kalau PBL itu namanya berbasis masalah. Jadi kalau dulu kayak anak-anak itu murid-murid guru masuk ceramah langsung materi. Kalau PBL itu lebih ke arah ini loh ada masalah, dan masalah itu adalah masalah yang terjadi di kehidupan anak-anak, terjadi di kehidupan nyata. Jadi dikasih permasalahan, ayo dianalisis, di mana permasalahan itu adalah konkret bentuknya, sudah dialami sehari-hari. Sedangkan kalau PJBL itu project, ya harus menghasilkan sesuatu, itu berhubungan dengan yang C6, mungkin kreatif, menghasilkan solusi dari sebuah masalah yang merupakan project. Ya, berarti paling tidak langkah-langkah PBL itu Bapak Ibu aslinya sama saja dengan pendekatan saintifik, di mana anak-anak dalam satu hari bertemu dengan Bapak Ibu guru itu tidak hanya melihat dan mendengarkan saja. Karena kalau hanya melihat dan mendengarkan saja, itu tidak akan tercipta yang namanya pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna versi Ibu Nuril Nuzulia. Jadi apa yang saya lihat, saya lupa. Apa yang saya dengar, saya lupa. Tapi apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya lakukan, saya tidak akan pernah lupa. Disitulah terciptanya yang namanya pembelajaran bermakna. Berarti Bu Nuril, pembelajaran bermakna itu apa konsepnya? Pembelajaran bermakna adalah semua inderanya anak-anak itu diaktifkan. Di mata, telinga, meraba, gerakan semuanya diaktifkan. Sehingga apa konsepnya Bapak Ibu? Pembelajaran bermakna itu dengan anak-anak melakukan perbuatan, menggerakkan semua indera, itu akan lebih paham dari materi yang sudah panjenengan sampaikan. Karena konsep dari baik itu anak maupun orang dewasa bisa fokusnya itu maksimal 15 menit Bapak Ibu. Selebihnya itu yang dibayangkan tuh maringene aku istirahat ya jangan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam menciptakan yang namanya pembelajaran bermakna, kalau saya memang dosen PGMI Bapak Ibu, jadi kalau istilahnya seperti ini. Sebentar ya. Kalau istilahnya seperti ini. Nuril mempunyai satu tutup botol. Kemudian Nuril diberikan sama ayahnya satu tutup botol lagi. Berapa tutup botol yang dimiliki oleh Nuril? Ayo Nana dihitung. Ya enggak boleh. Kalau ngajar apa itu? Boleh langsung dua. Panjenengan karena panjenengan adalah mengajar siswa PAI, mungkin kan di SMP sama SMA nggih. Nah, jadi kalau anak SD itu ada satu, ayo dihitung anak-anak. 1,
Dua. Berarti ada berapa yang dimiliki oleh Nuril tutup botolnya? Dua, Bu Nuril, dua. Oleh karena itu, Bapak Ibu dulu waktu SD panjenengan itu diminta sama guru matematikanya membawa lidi sebanyak 100 kemudian diuntel-untel pakai karet. Nah, konsep dari penjumlahan, nah, misalnya dibagi kelompok. Ayo kelompok 1, coba dihitung. 3 ditambah 3 berapa? Nah, lidinya kan ditumpuk 3 tambah 3. Anak-anak kan ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena konsepnya adalah operasional konkret. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu, anak-anak saja jadi seperti itu akan lebih paham, akan lebih senang. Karena apa? Langsung praktek. Apalagi kalau misalnya, jangankan anak-anak Bapak Ibu, mahasiswa saya kalau misalnya praktek mikro teaching KDM itu harus disertai dengan media. Nah, saya yang melihat, dosen yang melihat, atau teman-teman yang lainnya ada temannya mengajar, praktek mengajar bersama mahasiswa itu lo bisa connect, seneng. Nah, apalagi panjenengan yang mengajar siswa-siswa tingkat SMP sama SMA, ada barangnya ya tambah seneng. Jadi tidak ada yang namanya semakin tua kalau dikasih barang itu semakin nggak paham atau semakin nggak suka. Enggak. Jadi konsep pembelajaran bermakna mulai dari kecil sampai orang dewasa tetap konsepnya. Mendengar, melihat saya lupa, mendengar saya lupa, tapi saat kita melihat, mendengar, dan melakukan, tidak akan pernah lupa. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam teori kognitif, menurut Jean Piaget, itu dibagi menjadi 4. Nah, coba sih sebutkan dari Bapak Ibu untuk saya paparkan keempat ranah kognitif menurut Piaget itu apa saja? Ya. Tahap sensori, ya. Ya. Monggo, Bu. Silakan Bu Gita. Oh iya, Bu. Ada 4, Bu. Ada tahap sensori motor, tahap praoperasional. Oke, sensori motor. Sensori motor itu usia berapa sampai berapa? Usia 18 sampai 24 bulan, Ibu. 0. Ada lagi? 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Terus Praoperasional. usia Praoperasional, Ibu. Sampai 2 sampai 7 tahun. berapa? 2 sampai 2 sampai 7 tahun. 2 sampai 7. Kemudian Terus tahap operasional konkret. operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun. 7 sampai 11. Yang terakhir Tahap operasional formal. operasional formal usia berapa? 12 tahun ke atas, Ibu. Sampai 12 tahun ke atas Sampai 18. hingga dewasa. masa sampai 18? Udah 12 sampai Sampai 15. dewasa. 15. masa sampai 15. Terus yang 16 mikirnya Oh, iya. pakai apa? 18. 18. Masa sampai 18. Sampai dewasa, Ibu. 19 mikirnya pakai apa kognitifnya? sampai dewasa, Bu. Sampai dewasa. Dewasa. Dewasa, Bu. 11 sampai seumur hidup. Oh, Nah, makanya ada konsep, ya, ada konsep pendidikan seumur hidup atau belajar seumur hidup. Oke. Nah, terus Bu Nuril, kalau saya ini ranahnya PAI berarti masuknya ke ranah apa Bapak Ibu kalau yang mengajar SMP SMA? Nah, operasional formal. Jadi mulai dari usia SMP sampai dewasa, sampai saya, sampai kakek nenek, sampai akhir hayat, cara kognitif belajarnya itu sudah operasional, formal.
Terus Bu Nuril masuk dari operasional formal itu apa? Panjenengan memberikan atau mentransfer ilmu itu sudah bisa mengajak peserta didiknya dengan abstrak. Maksudnya dengan abstrak. Anak-anak 2 tambah 2 berapa? 4. 5 tambah 5, 10. Anak-anak coba sih Bu Nuril punya materi terkait mitigasi bencana. Coba kalian buatkan makalah, setelah itu besok presentasikan. Tinggal ngongkon kok. Nah, itu operasional formal. Jadi anak-anak sudah bisa diajak menghayal secara abstrak tanpa adanya benda. Loh, terus Bu Nuril, anak yang operasional konkret yang ranahnya Bu Nuril anak SD apakah tidak bisa diajak berpikir tingkat tinggi? Bisa. Tapi sebelum kita ajak berpikir tingkat tinggi, dikasih benda. Berarti konsep dari saya mengajari panjenengan semuanya ya harus beda dengan anak SK ranah kognitif menurutnya biasa lagi. Bacanya biasa bukan piaget. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Pertanyaan yang terakhir dari saya. Langsung nanti kita Bapak Ibu, apa sih yang Bapak Ibu ketahui terkait teori multiple intelligence? Saya Bu. Silakan Bu Anita. Bu Anita. Multiple intelligence itu adalah kecerdasan ganda, Bu. Ada 9. Iya Bu. Ya, Oke, kecerdasan janda. Oh janda. Oh ganda. Ganda Bu. Kecerdasan ganda. Ganda Bu. Kecerdasan ganda. Oke. Yeah. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lainnya ada yang nambahi pendapatnya Ibu Anita. Oh, Pak Alfon itu ketawa-ketawa itu. Langsung ngomong janda langsung fresh gitu. Tidak disuruh menyebutkan Bu. Ya, oh ya boleh, silakan Pak Alfa. Kecerdasan yang terdiri 9 kecerdasan Bu. Oleh kecerdasan musik, kecerdasan emosional, kecerdasan interpersonal, antarpersonal, kemudian macam-macam apa lagi ya? Pokoknya ada 9. Kalau saya harus jelas. Multiple intelligence itu ada berapa? Ya pokoknya saya Bu, kita kaumnya akademik nggak boleh kayak gitu. Teori multiple intelligence ada berapa? 9. Ada 9. Ada yang 8, ada yang 9 ya. 9 Bu. Sebutkan yang pertama apa Bapak Ibu? Linguistik, visual, spasial, linguistik, oke. Linguistik. kinestetik, visual. Oh ya Bu, terlalu semangat Bu. Alhamdulillah. Baru kali ini loh saya ujian mahasiswa saya ketawa ketiwi nih. Karena saya nguji komprenya mahasiswa PPG dengan mahasiswa reguler S1 ya beda nggih Bapak Ibu nggih. Kalau yang panjenengan ini bersifatnya refleksi karena panjenengan sudah ahlinya ahli. Jadi sudah enggak perlu yang namanya apa itu PBL. Ayo Bu Gita cepet. Apa itu Bu Anita yang dikatakan pendapat saintifik? Ayo cepet. Sudah enggak kayak gitulah. Bapak Ibu, setiap anak itu mempunyai kecerdasan majemuk yang berbeda-beda atau multiple intelligence. Di mana teori besar multiple intelligence atau kecerdasan majemuk ini sebagai teori yang mengayomi dari pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum merdeka. Oh, iya Bu Nuril, ya. Nah, Bapak Ibu, terkait kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, ini ada yang mengatakan ada 8, ada 9, ya. Nah, dari saya anggapnya 9 atau 8 ini, misalnya saya kasih contoh 8. Bapak Ibu, saya itu juga mempunyai ke-8 kecerdasan ini. Pak Alfan,
Bu Anita, Bu Gita, Bu Nurul, Bu Anggraini, Pak Husnul, Bu Ulul, itu juga mempunyai 8 kecerdasan ini. Tapi 8 kecerdasan itu tidak mungkin Bapak Ibu semuanya itu berjalan optimal. Ada yang salah 1, ada yang salah 2, ada yang salah 3, ada yang salah 4. Contohnya tadi Bu Anita maupun Pak Alvan menyebutkan apa saja sih kecerdasan multiple intelligence itu Bu Nuri linguistik. Misalnya Bu Anita itu kalau dikasih mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Jawa, ngewes. Tapi kalau dikasih mata pelajaran matematika, zong. Bu, memang Bu. Nah, iya ya Bu Nuril. Iya ya Bu Nuril. Nah, iya ya Bu Nuril. Ternyata dari ke-8 kecerdasan tadi, yang optimal adalah kecerdasan linguistik saya. Bapak Ibu, kalau seperti itu, kalau ada siswanya yang nggak bisa matematika, ya ojo diomongin gak bener, atau istilahnya dulu gak pinter, atau bahasa kasarnya blak, gitu kan. Nah, ya, padahal setiap anak mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Oke, selain linguistik, berarti dia kemampuan bahasanya dia, dikasih materi yang bahasa-bahasa tadi ngewes, lewat. Yang kedua, kecerdasan apa? Matematis. Logis matematis. Matematik. Oke, logis matematik. Berarti dia itu kalau dikasih materi hitung-hitungan sip, fisika sip, kimia sip. Tapi kalau dikasih materi bahasa Inggris, ampun Bu. Atau biasanya anak yang pinter matematika disuruh maju ke depan cerita itu takut ngejer. Karena dia lebih suka hitung-hitungan. Oke, yang ketiga apalagi? Visual. Kecerdasan visual itu yang maksudnya gimana Bapak Ibu? Kecerdasan visual itu yang gimana? Melihat Visual spasial. Ya, Bu. Yang visual itu yang kayak gimana? Menginterpretasi gambar. Saya lebih suka belajar dengan membaca materi baca disuruh mendengarkan narasi atau Oke, terus selain itu, selain visual, naturali. Oke, naturali. Nah, berarti anak itu bisa belajar kalau misalnya Bu Nuril aku itu iso belajar kalau misalnya harus keluar kelas. Makanya ada guru-guru yang dalam 1 semester atau 1 bulan itu ada belajarnya di luar kelas, karya wisata, kemudian anak-anak misalnya praktek uang, ya langsung ke kantin, kemudian praktek jual beli, ya langsung praktek, besoknya anak-anak disuruh membuat praktek jual beli, ya ini untuk menanggulangi anak-anak yang mempunyai kecerdasan natural. Oke, apalagi silakan. Musikal. Kinestetik. Ya, Bu Nuril, saya itu Bu Nuril kalau belajar, kalau cuman mendengarkan sama melihat, ngantuk Bu Nuril, beneran. Tapi kalau Bu Nuril ngajak saya belajar dengan semua gerakan, praktek, diskusi, membentuk kelompok, mantap Bu Nuril, saya paham. Nah, berarti dia mempunyai kecerdasan kinestetik yang bagus. Bu Nuril, saya itu Bu Nuril kalau mata pelajaran PJO kasih winter Bu Nuril, saya kalau disuruh basket, disuruh volley. Tapi kalau saya disuruh untuk belajar matematika, ampun Bu Nuril, ampun. Misalnya seperti itu. Oke? Nah, silakan, kecerdasan apa lagi selain kinestetik? Interpersonal. Nah, ada kecerdasan interpersonal, ada kecerdasan intrapersonal. Bapak Ibu sampaikan kepada saya apa bedanya interpersonal dan apa bedanya
antara interpersonal dan intrapersonal? Kalau interpersonal itu berkaitan dengan perasaan, Bu. Kalau intrapersonal itu dengan kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Setujukah? Saya Bu, kalau kalau intrapersonal itu lebih kepada bisa memanajemen diri sendiri. Nah, kebalik ya Pak Alvan. Kalau interpersonal ini hubungan dengan sosialisasi. Nah, kebalik. Jangan mentang-mentang inter itu diri sendiri. Nah, ini konsepnya kebalik. Jadi intrapersonal itu dia bisa menanggangi, menahan emosinya dia sendiri. Misalnya, habis ini aku kompres sama Bu Nuril. Habis kompres sama Bu Nuril, aku masak. Habis masak nanti habis maghrib ngasih materi kepada anak-anak. Habis ngasih materi aku nanti setrika. Habis itu nanti saya persiapan besok pagi. Habis itu Jadi dia bisa mengontrol, memanajemen dirinya sendiri dengan baik. Nah, kalau interpersonal, dia bisa komunikasi dengan orang itu baik. Jadi komunikasi dengan orang baik. Jadi makanya kan ada di antara Bapak Ibu semua, wis, ayo Pak Alvan nek ngomong mbek wong lu enak daripada Bu Anita. Misalnya seperti itu. Nah, itu kecerdasan interpersonal. Kurang satu. Apalagi? Apa ya? Musikal mungkin. Musikal. Musik. Ya, musikal, Bu. Musik. Bu Nuril, saya itu Bu Nuril bisa belajar kalau misalnya ada musiknya. Saya Bu Nuril kalau membaca buku diputarkan musik, masuk Bu Nuril. Kalau saya nggak pakai musik, ngantuk Bu Nuril, tambah saya nggak paham apa yang saya baca. Ada juga yang belajar itu harus hening, pintu ditutup, nggak boleh ada yang ngajak ngomong. Ada yang seperti itu. Biasanya yang seperti itu, yang hening, pinginnya hening itu, otak kiri dan otak kanan tidak seimbang. Kadang misalnya gini, WA-an, misalnya Bu Anita saya ajak ngomong, bentar Bu Nuril, jangan ngajak ngomong. Nanti kalau Bu Nuril ngajak ngomong, apa yang Bu Nuril omongkan saya tulis di WA. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu namanya otak kiri dan otak kanannya tidak seimbang, atau kita istilahnya berarti Bu Anita itu kalau belajar sukanya yang hening, nggak suka musik, berarti kecerdasan musikalnya kurang. Ya, anak-anak yang mempunyai kecerdasan musikalnya bagus, misalnya dia menyukai yang materi SBDP, materi gitar, piano seperti itu, ya, dan seterusnya. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu. Nanti untuk yang profesional dilakukan sama Bu Diana, untuk yang pedagogik sama saya dan baca Al-Quran. Oke. Silakan Bapak Ibu siapkan Al-Qurannya. Saya ambil Al-Quran dulu. Sebentar. Siapkan Al-Qurannya. Ya, Bapak Ibu. Oke, berarti C ya Bapak Ibu ya. Saya disajikan data dan informasi singkat terkait perkembangan kawasan Indonesia. Mahasiswa dapat mengidentifikasi peran strategi kawasan perkembangan Islam di Nusantara terjadi. Halo, Mas Roman. Oh, ini kan ada di kereta, nggak jadi ya. Salah satu yang tidak termasuk ya. Masya Allah, jadi gak jadi ngantar nih. Ya berarti kalau udah berani. Silakan berani berarti beliau sendiri. Bu Anita. Bu Anita, dengar suara saya? Dengar Bu. Oke. Bu Anita, ya Allah. Sudah siapkan Al-Qur'annya? Sampun. Oke. Buka surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah, bacakan ayat
Iya. 54. Surah Al-Maidah ayat 54. Ya, jangan dihampir-hampirkan gitu. Berapa persennya? 54. Al-Maidah ayat 54. Curhat nih ceritanya. Silakan kalau sudah dibaca. Ini posisi saya lagi lagi Google sama teman-teman PPG belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu mayyar tadami yang saya Allahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin ala mu'minina a'izzatin alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yaqafu. Makanya kan disuruh mengerjakan sama Bu Yuni. Ini dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Wallahu samii'un alim. Iya kan disuruh ngecek terus. Terima kasih Bu Anita. Sudah bagus. Pak Muhammad Alfan. Ya, Bu. Bu Yuna lagi. Muhammad Alfan, oke. Ya, Bu. Bacakan surat Yunus. Surat Yunus ayat 1 ayat 2 sampai 3. Alhamdulillah. Surat Yunus ayat 2 sampai 3. Ya. Kalau nggak gitu kan jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asana linnasi ajaban an an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Qalal kafiruna inna sahirum mubin. Inna rabbakum alladzi khalaqas samawati wal fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ya wis aku tahu bunyi meneh iki saya sih uji syafi'in illa min ba'di idni Alikumullahu rabbukum afala tadakkarun. Kak keliru kayak situ. Terima kasih Pak Alfan, bacaannya bagus ya. Untuk yang selanjutnya Bu Ulul Fauzia. Bu Ulul Fauzia, dengar suara saya? Ya, terima kasih. Coba sih Bu Ulul bacakan surat Al-Kahfi ayat 85 sampai 87. Al-Kahfi 85 sampai 87. 85 sampai 87 deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghribash syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Qala amma man dhalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adaban nukra. Wa amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Tsumma atba'a sababa.
Kayaknya terpental ya Bu Nuril Bapak Ibu. Kok mendel mawon, Bu. Ngulang nih. Saya sambil mendengarkan kok menghilang suaranya gitu. Coba saya telepon beliaunya. Sumuk Bun. Aduh, Masya Allah. Tinggalnya sumuk itu perasaan jenengan bingung itu. Padahal nyantai aja loh. Boten panas, Bu. Iya, memang udaranya panas banget kita. Keluar dengan sendirinya kayaknya beliaunya. Tadi beliaunya bilangnya sampai jam berapa Bunda untuk yang Bu Nurilnya? 1 jam gitu kan ya? 1 jam. 1 jam. Sekarang sudah jam 4:30. Tadi mulai jam 3:30. 3:30 lebih. Oke. Harusnya ini jatah saya ini. Apa langsung saya mulai atau gimana? Nunggu istighosa dhisik kaya apa iki enake iki? Yang lainnya Al-Qur'annya belum, Bu. Oh, ada yang belum? Al-Qur'annya Nggih. belum. Masih Yang lain. masih 3 orang, Bu. Masih 3 orang? Nggih. Oke. Saya tadi kerekam sama Bu Nuril, malah ini Bu Nuril. Ini sudah masuk lagi beliaunya. Kenapa Bun? Oh, nggak tahu Bu. Ini tadi tiba-tiba mati. Kok orang menghilang? Suaranya menghilang, kok menghilang bisa? Padahal saya mau komen Bu Ulul. Nggih. Saya lanjutkan sebentar nggih Bu Diana. Oke, nggih. Nggih. Terima kasih Bu Ulul. Enggak. Tadi saya sudah bilang terima kasih Bu Ulul langsung mati. Padahal ini saya di kampus ini Bapak Ibu. Nggih. Untuk Bu Nurul. Nggih, Bu. Nurul. Nggih, Bu. Coba saya dibacakan surah Anbiya, ya, ayat 28 sampai 30. Yes, Surah Anbiya, ya, surah Anbiya ayat 28 sampai 30. 28 sampai 30 nggih. Betul, 28 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'un liman irtadha wa hum min khashyatihi wa may yakul minhum innahum min jahannam kadzalika najzi dzalimin awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yubsirun. Baca sesuai. Untuk selanjutnya Bu Anggraini. Bu Anggraini dengar saya? Oke. Bacakan surat Al-Hajj ayat 10 sampai 12.
ayat 10 sampai 12. Al-Haji 10 sampai 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلبها على وجهه والدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعون من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu Anggraini. Untuk yang selanjutnya Pak Muhammad Husnul. Pak Muhammad Husnul, Iya, Bu. coba bacakan surah Al-Ankabut ayat 24 sampai 26. 24 sampai 26. Surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ya, Al-Ankabut. Ayat berapa Bu tadi? Ayat tersebut. Sampai 26 Pak sebenarnya. Oh, geng. Surat Al-Ankabut, surat Al-Ankabut ayat 24 sampai 26. Nggih, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala innamat takhadtum min dunillahi awsana mawaddatam bainakum fil hayatid dunya summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'di wal yan'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun naru wa ma lakum min nasirin fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Husnul. Oke. Yang terakhir Bu Gita. Ya Bu. Bu Gita, bacakan saya surat surat An-Naba. Surat An-Naba ayat 11 sampai 19. Surah An-Naba ayat 11 sampai 19. Ya Bu. Saya mulai ya Bu. Ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنة ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتعطون أفواجا
Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bapak Ibu. Ujian pokre bersama saya sudah selesai. Untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh guru tamu kita yakni Ibu Diana. Terima kasih. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah masuk ke season 2 dan alhamdulillah yang tampil pada sore hari ini luar biasa. Sudah dengan lantang bahkan berebut menjawab semua pertanyaan dari Bu dosen yang cantik ini. Ya Allah, dosennya ayu gemes aku nguasno nge. Imut-imut cantik, pinter bisa tolak. Ya, Masya Allah. Iya, kayaknya apa ya, lebih semangat ya Pak Husnul, maaf ya, semangat banget akhirnya dengan dosennya yang seperti ini. Oke, Bu Diana, nanti Bapak Ibu saya tunggu di acara yudisium PPG saat Bapak Ibu semuanya sudah lulus. Nanti kita akan ya Allah, amin. Nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan kami ya, sebagai pengelola. Nah, nanti harus foto Bu Diana. Nanti saya nanti minta fotonya Bapak Ibu semuanya. Saya tunggu di acara yudisium. Insya Allah. Rujaan kayaknya nanti ini. Rujaan. Silakan Bu Diana dilanjut. Kalau tadi Bapak Ibu, saya sudah mendengarkan apa yang sudah panjenengan sampaikan pada Bu dosen kita ini dengan lantang bahkan berebut untuk menjawab tentang materi-materi yang menyangkut dengan kegiatan panjenengan selama PPG, ya kan? Kalau tadi disebutkan, tadi Bu Diana diminta untuk yang bagian lapangannya, nah bagian prakteknya. Kalau tadi teorinya sudah jenengan kupas tuntas sama Bu Nuril, sekarang saya nggak terlalu banyak tanya Bapak Ibu, yang cuma kita kepingin tahu aja sampai di mana panjenengan semua ini keikhlasan, kesungguhan dalam tugas menjadi seorang guru. Karena banyak di antara teman-teman kita itu sudah kadung nyemplung jadi guru, kadang-kadang menyesal jadi guru itu. Iya, kenapa kok menyesal? Yang pertama finansialnya dikit, yang kedua banyak masalah, yang ketiga kalau bener nggak ada yang memuji, kalau salah sedikit semua mengekspos, ya kan, menjustis kita. Jadi karena itu mungkin kebetulan saya lebih lebih tua Bu ya, mungkin lebih tua atau lebih dhisik lah, lebih tua kok gak pati cantik deh ya. Saya lebih senior saja. Iya, lebih dahulu daripada jenengan menjadi guru dan sudah melaksanakan ini juga PPG juga, cuma zaman saya dulu tahun 2008 itu masih portofolio Bapak Ibu. Jadi memang sudah banyak yang saya alami dan panjenengan akan mengalami apa yang sudah saya alami nanti di masa mendatang. Nah, karena itu pertanyaan pertama. Tadi kan preambul ya, sekarang mulai pertanyaan. Ya, orang usah tegang biasa. Saya tuh loh nggak menegangkan. Tegang Bu. Iya. 1, 2, 3, 4 kok cuma 6, satunya mana harusnya tegang. Kayaknya terlempar nih. Terlempar ya Pak Alvan. Wah, siapa yang tega melemparkan Pak Alvan ini ya kok bisa keluar sendiri. Baik Bapak Ibu, tolong saya kepingin tahu menurut panjenengan apa sih bedanya mendidik dengan mengajar? Seperti tadi atau pripun Bu Diana? Boleh berebut aja, enak berebut sedang buyar ya. Saya duluan nggih, mohon izin teman-teman Bu Diana. Silakan.
sepemahaman saya mengajar itu hanya transfer of knowledge gitu Ibu, hanya mengajarkan pengetahuan saja, tetapi kalau mendidik itu lebih dari itu, tidak hanya tentang pengetahuan, kita juga bagaimana membentuk anak-anak itu berkarakter, bagaimana budi pekerti mereka, tidak hanya pengetahuan seperti mengajar, karena sepemahaman saya mengajar itu adalah bagian dari mendidik, jadi mendidik lebih luas seperti itu. Oke. Yang lain? Kalau saya Bu. Oke, silakan Bapak Muhammad Husnul Ma'afi. Kalau saya simpel saja Bu, kalau mengajar itu berarti kita hanya transfer ilmu saja. Tapi kalau mendidik kita membentuk akhlak serta membimbing anak-anak. Itu Bu, singkat saja Bu. Boleh. Singkat ya boleh. Luas ya boleh. Monggo lanjut. Saya Bu. Nggih, Bu Anita. Kalau menurut saya mengajar itu hanya sebatas kayak gugur kewajiban gitu Bu. Jadi hanya ya sudah datang ke kelas, kasih materi, evaluasi ya hanya seperti itu. Tapi kalau mendidik itu lebih kepada mempersiapkan masa depan anak-anak untuk kehidupan yang lebih baik. Gitu. Oke. Dari Yang segi lain? akhlak ya, dari segi pendidikannya. Ngoten Bu. Iya. Mungkin yang lain? Iya Bu. Kalau Ya, mohon izin ya Bu nggih. Ya, Kalau hanya mengajar itu hanya membuat siswa pintar saja Bu. Kalau mendidik itu bisa membuat siswa menjadi baik, tidak hanya pintar saja. Oke. Bu Nurul? Mungkin? Nggih. Silakan. Kalau mendidik nggih Bu, kalau saya lebih mendidik itu memang membentuk karakter anak-anak, tapi tanggung jawab seorang guru juga lebih besar, yaitu yang pertama juga harus menjadi teladan, karena kalau mengajar teladan bagi seorang guru itu biasanya hanya menampilkan sedikit saja, tapi beratnya seorang pendidik adalah menjadi suri tauladan. Itu Bu yang terpenting menurut saya. Oke, Bu Eka? Kalau bagi saya mengajar itu hanya sebatas mentransfer ilmu saja. Kalau mendidik lebih ke menjadi contoh, membuat atau mencetak sebuah karakter seperti itu. Oke, jadi kalau disimpulkan dari jawaban Bapak Ibu semua, mengajar itu mentransfer ilmu, gitu nggih? Nah, kalau orang mentransfer itu kan memindahkan. Banyak cara memindahkan, apakah dengan cara satu persatu, atau mungkin satu kali langsung digambior, buang gitu ya. Nah, dan memindahkan juga. Kemudian bisa juga dengan cara memindahkan sambil senyum, atau mungkin sambil marah-marah. Nah, kan memindahkan. Anggaplah saya pindahkan pulpen, dipindah, nih pulpennya atau tidak pulpen nih. Nah, itu kan memindah. Makanya kalau tadi jenengan katakan mengajar itu memindah atau mentransfer ilmu, sementara kalau mendidik adalah apa tadi mendidik Bapak Ibu? Lebih ke karakter. Membentuk karakter. Pembentukan, iya. Nah, namanya orang menanam, membentuk, maka butuh waktu lama. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Makanya tadi di awal saya katakan jangan bosan jadi guru. Namanya orang menanam, semakin lama, semakin tinggi, semakin mapan, akarnya semakin kuat, dan kita tinggal tunggu buahnya. Nah, buah pun sudah berbuah belum tentu manfaat. Buah ini nanti matang beneran, apa mogol? Bahasa wong Jawa mogol itu matang tapi gak jadi dipangan, Bu, ya kan? Apos kan? Nah, ini karena itu tanamkan dalam diri kita ini. Kalau bahasa saya memang karena kita orang-orang agama, ya kan? Itu bahasanya tuh memang bukan mengajar, mentarbiyah, mendidik. Dan mendidik itu memang perlu waktu yang lama. Maka katanya Sayyidina Ali itu istilahnya di dalam Ta'limul Muta'allim itu dikatakan apa? Watulu zamani, panjang, masa panjang. Kalau kita di Indonesia, oke lah, MI, SD 6 tahun, kemudian ada MA, ada SMP, SMA, MA. Nah, waktu yang segitu panjang itu
harapannya ketika nanti anak-anak itu sudah selesai, andaikan tidak masuk ke bangku perkuliahan, mereka itu sudah betul-betul matang dan siap. Bagaimana caranya? Ya kita sebagai guru tadi harus banyak inovasi untuk bisa waktu yang panjang itu betul-betul menciptakan anak itu matang. Matang secara keilmuan, matang secara karakter juga, bahkan matang juga dalam pemikiran yang kreatif. Ini tantangan kita di masa mendatang. Nah gitu. Sebentar Bapak Ibu, saya matikan mic dulu ya. Ini karena saya harusnya punya jam ngajar dinia. Sebentar saya tugasi dulu anak-anak saya. Di pondok ini kalau jam segini sudah masuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Pak Alvan. Maaf Bu, baru saya tadi meninggal di sekolahan, saya langsung pulang. Ini ngebut baru sampai. Sik tah, jenengan kaget aku sing meninggal ki apane to Pak? Wifi. Wifi-nya meninggal. Lampunya meninggal. Oh, jadi lebih halus. meninggal. Nah, ini yang nanti jadi bahasan kita. Bahasanya itu kan bagus ya Bun ya, tapi kan penempatannya ya. Ya, nah, mohon maaf. Oke. Saya kira terlempar Pak Alvan. Siapa yang melemparkan Pak Alvan ini kok langsung menghilang. Nah, tadi Pak Alvan belum memberikan jawaban. Menurut Pak Alvan gimana? Apa sih bedanya mengajar sama mendidik itu Bapak? Ya, kalau mengajar itu lebih kepada menyampaikan materi. Kalau mendidik itu lebih kepada apa Bu? Keseluruhan. Jadi secara pengetahuan juga secara kepribadian peserta didik. Jadi secara menyeluruh. Iya. Tadi sudah sempat saya sampaikan ya. Jadi istilahnya itu kalau bisa ya kita memang, tapi sudah salah kaprah ya. Mengajar di mana kan gitu ya bahasanya ya. Jadi kalau mengajar itu katanya teman-teman tadi dan itu sudah menjadi kesepakatan kita, mengajar itu memindahkan, mentransfer ilmu. Tapi kalau mendidik membentuk, menanamkan karakter. Nah itu. Baik, soal yang kedua. Saya sambil menyampaikan apa Bapak Ibu refleksinya langsung ke soal ya biar kita nanti nggak terlalu lama. Karena saya tahu wajah jenengan wis wajah tuwuk. Wajahnya itu sudah wajah bosen di depan laptop jenengan ini. sudah capek banget. Oke. Soal yang kedua Bapak Ibu, bagaimana cara mendidik, cara mentarbiyah yang benar menurut panjenengan? Tadi kan sudah jelas kan bedanya mengajar sama mendidik. Kalau menurut panjenengan mendidik yang benar bagaimana? Memberikan kasih sayang. Ya. Ya, silakan Bu Eka apa Bu siapa? Oh, Bu Eka, silakan. Oke, silakan. Memberikan kasih sayang, terus mengajaknya bermain, memberikan pujian jika memang melakukan sesuatu yang benar, terus memberikan atau memberi kalimat positif. Boleh? Terus, boleh, apalagi? Menyukai anak-anak mungkin. boleh Bun. Ada yang lain mungkin? Gak usah tekan, nyantai aja Bapak Ibu. Ya, kalau silakan. Sebenarnya aku ada Bu. Bapak dulu. Silakan Pak. Ya Bu, untuk mendidik ya kita mendidik dengan memberikan tauladan Bu, sekaligus mendidik dengan penuh keikhlasan atau dengan hati ke hati sehingga nanti anak-anak akan merasakan apa yang kita sampaikan. Untuk mengajar itu kita mengikuti pola belajar anak. Jadi kan anak-anak secara mempunyai gaya belajar yang bermacam-macam. Jadi untuk proses mengajarnya kita mengikuti sebagaimana yang pada kurikulum Merdeka kita mengikuti
gaya belajar anak-anak, misalnya dengan berdiferensi dan sebagainya. Untuk pendidiknya tentunya kita dengan penuh kesungguhan, dengan hati yang ikhlas, sehingga dari hati akan diterima oleh hati. Demikian, Bu. Wis mantap. Kalimatnya dari hati, terima kasih. Pak, kalau dari hati diterima oleh hati itu apa gini? Iya. Bagus. Yang lain, monggo Bapak Pak Ibu. Ibu silakan Bu Ulul. Oke, silakan. Pemahaman saya mendidik itu melibatkan banyak aspek. Ada berupa bimbingan, pemeliharaan, pembinaan, dan juga pengasuhan terhadap potensi yang dimiliki oleh seorang anak. Begitu, Bu. Oke. Cara tadi sudah prakteknya sudah disebutkan sama kita sama Pak Alvan. Saya secara umumnya. Oke, bagus. Yang lain? Saya Bu. Silakan Bu Anita. Oke. Yang pertama itu harus paham dulu karakter anak dulu. Jadi setelah itu baru kita bisa memberikan apa Bu namanya, setelah tahu karakter anaknya kita bisa memberikan tindakan gitu loh Bu, apa ya maksudnya ya? Maksudnya yang sesuai dengan anaknya, apalagi untuk anak-anak yang zaman sekarang ya Bu. Jadi harus lebih ekstra. Begitu. Terus anak sekarang tuh enggak butuh banyak nasihat Bu, tapi kita yang action mereka yang akan kita yang jadi role model mereka gitu. Langsung. Itu Bu kalau menurut saya. Serta menempatkan diri kita sesuai dengan mereka. Jadi dengan begitu mereka akan lebih lebih enjoy gitu loh sama kita Bu. Kalau saya sih begitu Bu. Kalau di penerapan. Ya. Lanjut yang lain. Saya nggih. Oh iya, monggo. Menurut Siapa? Bu Gita. Monggo Bu Gita Eka. Monggo. Nggih, Bu. Kalau menurut saya cara mendidik atau mengajar yang baik itu sesuai dengan konsep pembelajaran seperti behaviorisme, kognitivisme, humanisme ya Bu. Jadi seperti contoh memberi anak-anak reward yang berhasil dan punishment untuk yang melanggar. Nah itu jadi sudah menerapkan konsep behaviorisme, memanusiakan manusia, berarti menerapkan humanisme dan lain sebagainya. Jadi berjalan sesuai dengan teori pembelajaran seperti itu Bu. Oke. Ya. Bu Nurul, monggo. Nggih, Bu. Kalau menurut saya mendidik itu bisa dengan beberapa cara, nggih, Bu. Yang pertama, guru posisinya dia bisa jadi memberikan nasihat kepada seorang murid. Jadi ketika memposisikan selalu akan memberikan nasihat, maka murid tadi akan dianggap sebagai anak sendiri. Ketika dianggap menjadi anak sendiri, maka dari hati katanya Pak Alvan tadi cara mendidiknya. Terus yang kedua, kita sebagai guru harus selalu mengingatkan peserta didik atau siswa. Yang ketiga, kita tidak lepas harus membentuk jiwa atau akhlaknya. Maka tidak lepas Bu dari 3 cara itu, cara yang perlu kita tunjukkan agar mengena nasihat sama cara mengingatkan kita kepada mereka, kita harus tetap menjadi suri tauladan atau uswatun hasanah tadi. Seperti itu. Pak Husnul, monggo Bapak. Kayaknya khulaso Pak Husnul ini. Banyak mendengar khulaso nanti ini. Ayo silakan Bapak. Bu, kalau dari saya mentarbiyah itu berarti kan kita membentuk karakter anak. Nah, jadi ketika kita mau membentuk karakter anak, kita memposisikan anak itu pada fase apa. Jadi ketika anak remaja, kita mendidiknya sesuai dengan usianya. Jadi kita misalkan memberikan nasihat, ya sesuai dengan usianya dia, sesuai dengan apa yang dia temui di lingkungannya. Kemudian kita sebagai guru atau pendidik, kita juga harus dan wajib hukumnya memberikan contoh. Contoh itu paling utama. Jadi nanti anak akan tahu kehidupannya di masyarakat seperti apa, pergaulannya dia seperti apa, kemudian kita memberikan contoh.
ini loh yang pas, ini loh yang bagus, ini yang salah, ini loh yang benar gitu Bu. Kalau menurut saya gitu. Ya, tidak ada yang salah. Semuanya benar jawaban Bapak Ibu, karena panjenengan yang sudah turun langsung menjadi seorang pendidik. Cuma sedikit saya tambah. Jadi menurut Rasulullah itu Bapak Ibu, ketika kita menjadi seorang pendidik, entah itu mendidik anak sendiri atau mungkin mendidik murid santri kita, maka posisikanlah kita itu jadi 3 orang. Menjadi pemimpin, menjadi sahabat, teman, tempat curhat, dan yang ketiga menjadi pendamping, penilai, pengevaluasi. Ini yang harus bisa kita lakukan. Makanya tadi saya katakan guru itu luar biasa. Bapak Ibu guru itu luar biasa, melebihi sibuknya dengan orang tua. Kenapa saya katakan lebih sibuk daripada orang tua? Orang tua nggak pernah mikir rapot, nggak pernah mikir soal, ya kan? Nggak pernah bagaimana membuat kisi-kisi, analisis penilaian, mereka nggak pernah. Tapi kita yang hanya ada waktu di madrasah itu maksimal lah 10 jam, 8 jam, 10 jam di madrasah. Dengan satu kelas 30 anak, berarti ada 30 karakter. Makanya ketika kita bisa menempatkan diri kita menjadi 3 tempat ini, kapan kita jadi pemimpin, kapan kita jadi pendamping, kapan kita jadi teman, insya Allah gak ada ceritanya guru itu stres. Tapi kalau di dalam diri kita ini sudah ada, aku ini guru, ya apa-apa kudu ikuti omonganku. Ojo sampai mentang-mentang kamu tuh gede gak manut aku. Ketika kita ngomong seperti itu, seperti apa yang saya contohkan kepada anak panjenengan yang jenengan kan rata-rata kelas sanawiyah, MA ya, MA SMK ya, SMP. Itu jauh lebih sulit daripada guru MI. Alhamdulillah saya tugasnya di MI, tapi sudah saya lewati semua Bapak Ibu. Mulai ngajar PAUD sudah, TK sudah, MTS, MA, SMK sudah, sampai sekarang saya bertemu dengan panjenengan orang-orang hebat. Berarti kan sudah saya lalui semua. Dan yang paling bikin saya itu tidak stres ketika saya bertemu dengan anak MI. Mereka tuh punya kenakalan yang nakalnya itu tidak ada tendensi apa-apa. Ketika ada guru bermanja-manja dengan guru, dia nggak ada tendensi apa-apa, memang mengaku seorang ibu. Tapi ketika sudah kelas sanawiyah, sudah masuk ke ranahnya MA, SMK, kira-kira kalau menurut panjenengan kalau kita ngajar di MA, SMK, sanawiyah, posisi kita ada di yang mana Bu? Guru sebagai apa kira-kira? Pendamping. Teman. Iya. Teman. Seperti itu, betul. Tapi tetap harus ada istilahnya diapit banget. Kita anggap mereka teman, tapi bukan teman yang sampai melebihi batas seorang murid dan guru, enggak. Nah, karena itu saya selalu menyampaikan ketika saya ngomong dengan panjenengan yang sama-sama menjadi seorang pendidik, maka saya katakan anak-anak itu adalah lahan ibadah kita. Ya apa caranya kita itu menjadikan mereka itu baik. Tetapi ketika saya ngomong sama anak-anak saya, sama santri saya, apapun yang dikatakan guru ikuti, jangan pernah menentang. Karena gurumu itu adalah wakil dari orang tua, bahkan wakilnya Allah. Guru itu murabi, orang yang mencerdaskan kamu, yang mentarbiyah kamu. Jadi ojo sampai dilerani atine, satu kali kamu sakiti hatinya, tapi ilmu enggak akan datang. Nah, itu kalau ngomong ke anak-anak. Tapi ketika saya ngomong dengan panjenengan, kita sama-sama tahu disakiti hati itu lebih perih daripada tersilet tangan. Nah, jadi kalau bisa cara ngomong kita, cara kita menasihati anak-anak, katanya Pak Alvan, dengan hati. Dan itu kadang-kadang sulit, Bapak. Sulit banget. Apalagi arek sing muter-muter nakal-nakal. Saya tuh pernah dulu, iya Bun, apalagi kalau kita udah emosi ya. Saya dulu pernah sama orang tua saya, sama abah saya tuh diingatkan. Muring-muring nang arek boleh, tapi ingat, cuma di mulut saja. Marahmu jangan dimasukkan ke hatimu. Karena kalau marahnya guru masuk ke hati, sampai kapanpun ilmu itu nggak akan terserap oleh murid. Karena Allah nggak ridho kalau ada guru disakiti hatinya.
Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Biasa dong, jangan tegang dong. Oke, soal ketiga. Bagaimana cara mengendalikan emosional ketika kita berhadapan dengan anak yang usia SMP atau SMA. Bapak Ibu kan guru SMP SMA atau gak ada yang MI toh ini, pasti punya trik cara mengelola atau mengendalikan emosional anak-anak. Ayo, siapa dulu yang akan berbagi di sini sekaligus sama saya juga cari ilmu sekaligus menilai panjenengan ini. Monggo. Ya sudah siap. Oke, silakan. Kalau ibu sempat kemarin dapat ilmu dipraktekkan seperti itu meskipun Oke. berhasil 100% itu ada mempelajari namanya teknik stop. Jadi ketika kita sudah emosi gitu, kita diminta apa istilahnya berhenti sebentar sesuai dengan nama, berhenti sebentar, tarik nafas, lebih meredakan emosi saja. Mungkin kalau waktunya runtut gitu kan, kalau dalam agama meredakan emosi itu kan jadi begitu kan Bu. Tapi kalau di dalam kelas dalam pembelajaran itu kita berhenti sejenak, stop dulu, kelola emosi, tarik nafas, pejamkan mata sampainya kita bisa nikmati. Karena kalau diteruskan biasanya itu berdurasi, namanya manusia kalau udah emosi perkataannya kemana-mana. Jadi berhenti, tarik nafas kita 1-2 kali untuk ngambil jeda, mengembalikan, memperbaiki emosi seperti itu. Oke, bagus. Monggo, Bapak Alvan kah? Oke, silakan Pak Alvan. Ya, kalau saya minimal pas lagi pas puncak ya, puncak mau emosi itu Bu. Kalau saya itu cari anak yang manis atau anak yang menyenangkan. Enggak bahaya ta. Tapi saya ke situ, kemudian cari memberikan pertanyaan, istilahnya mengalihkan ya tetap satu tema, cuma mengalihkan supaya tadi yang awal tadi agak turun, kayak gitu. Kemudian langsung setelah itu saya kuasai diri, kemudian saya kata lagi ke yang umum. Dan kita baca bersama-sama, baca astagfirullahaladzim gitu. Tapi cari sing cantik-cantik semua tuh, yang manis-manis gitu ya. Maksudnya ya itu Bu, maksudnya bukan istilahnya yang menarik gitu loh Bu, anaknya yang biasanya manut atau yang pas seperti itu. Gitu. Ya, langsung kita cari itu sebagai kita boleh. Untuk mengalihkan tadi emosinya, sehingga setelah kita kuasai diri langsung kita ke umum lagi kayak gitu. Sama biasanya saya selani sama itu baca, misalnya kita baca istighfar bersama-sama, astagfirullahaladzim kayak gitu. Boleh. Nama juga trik Pak ya. Trik kan beda-beda. Kondisional trik itu. Oke, terima kasih. Lanjut. Yang lain mungkin? Bu Nurul, monggo Bu Nurul. Nggih Bu. Silakan. Pengalaman saya nggih Bu, selama ngajar, saya pernah emosi sebenarnya ketika ada anak yang tidak sopan waktu itu Bu, mengatakan pas ketika saya ngajar. Cuma saat itu juga saya sebenarnya, kalau Bu Lul kan tadi langsung stop, nahan nafas. Kalau saya stopnya itu, saya memang stop Bu menjelaskan, atau stop menjelaskan sama berhenti dulu sejenak. Pura-pura saya itu Bu, pura-pura ya Bu ya, untuk mengontrol diri. Pura-pura sibuk dengan pekerjaan saya. Tapi saya tidak menahan nafas di depan anak-anak karena saya orangnya ekspresif Bu, seperti itu. Jadi kalau saya langsung jadi saya berpura-pura beraktivitas sibuk gitu. Kayak sibuk banget gitu punya. Padahal saya ingin mengalihkan sakit hatinya saya begitu. Masya Allah. Semoga biarkan itu menguji diri saya seperti itu. Setelah saya mengalihkan kesibukan saya lanjutkan bertanya kepada anak yang lain atau melanjutkan penjelasan. Begitu Bu yang pernah saya alami untuk menahan emosi. Iya. Bagus. Jadi karena memang kita tadi saya katakan kondisional, yang kita hadapi itu siapa dan di mana, makanya punya trik sendiri-sendiri. Oke.
Dan nanti mungkin ini jadi ilmu untuk kita semua Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa di triknya Bu Ulul bisa digunakan sama Pak Alvan, triknya Pak Alvan digunakan oleh Pak Husnul Maafi ya kan. Golek wong sing ayu-ayu, sing seger-seger ngono ya. Ya, ini trik yang paling ekstrim nih kayaknya ini. Oke, lanjut Bapak Ibu yang lain, monggo siapa sekarang? Saya Bu. Oke, silakan. Ya, mau cerita sedikit pengalaman sama seperti Bu Nurul ya Bu. Ada kalanya kita itu apalagi ibu-ibu ya Bu. Kadang emosi itu naik turun, kadang di rumah capek gitu dibawa ke sekolah atau gimana gitu kan. Akhirnya berdampak dan memang kalau pernah saya rasakan begini Bu. Kalau kita masuk ke kelas dengan suasana hati yang tidak karuan itu imbasnya juga ke anak-anak Bu. Jadi anak-anak itu kadang ngerti lek enggak gitu. Sakitnya tuh di sini ya, di gitu kan Bu. Jadi kadang kayak oke, berarti saya harus menata ulang ini lagi mood saya gitu. Akhirnya saya sama seperti Bu Ulul, saya stop dulu, terus saya bilang ke anak-anak, oke sebentar, Bu Nita mau keluar dulu, saya kasih tugas Bu. Habis itu saya masuk lagi, kemudian saya minta maaf ke anak-anak juga, maaf ya, nanti Bu Nita begini-begini. Akhirnya ya sudah, anak-anak pun juga sama-sama ikhlasnya mungkin Bu ya, akhirnya pembelajaran kembali seperti semula. Terus dalam jeda stop saya itu saya cuma mikirnya membayangkan hal-hal yang menyenangkan buat saya saja Bu. Apa Bu yang bikin Anda senang itu apa contohnya? Nonton kah? Jalan-jalan kah? Saya lebih ke drakor Bu. Jadi lihat dulu lah yang cakep-cakep dulu kayak Pak Alvan itu Bu. Pecinta upa-upa ya. Bu. Jadi kalau sudah down, sudah moodnya kembali lagi gitu, saya balik lagi ke kelas, ya tetap saya minta maaf ke anak-anak, maaf karena waktunya harus terjeda karena masalah pribadi mungkin ya Bu ya. Itu pengalaman saya Bu. Oke, bagus. Lanjut, yang masih belum, monggo. Bu Eka. Saya coba yang Bu siapa ini? Bu Gita, Bu Ika, monggo. Oke. Iya Bu, waktu itu ya saya sempat pelatihan sama siapa ya Bu ya, Pak Ketua MGMP atau sama Kadin waktu itu Bu. Jadi kami pelatihan sekolah ramah anak waktu itu Bu. Ya, jadi di pelatihan itu guru memang dilarang untuk memukul, berkata kasar dan lain sebagainya. Nah ini biasanya dilaksanakan oleh guru-guru tua ya Bu ya. Guru-guru yang mohon maaf, bukan Budiana berarti. Bukan Budiana Bu. Saya kan nggak tua Bu, senior saya. Senior ya Bu ya. Iya, senior. Iya. Oke. Nah, biasanya kalau pengalaman di sekolah saya itu Bu, kalau guru-guru sudah berumur itu biasanya pakai fisik. Alasannya biar disiplin. Akhirnya ada sosialisasi bahwa sebisa mungkin ketika emosi tidak pakai fisik kepada anak begitu. Nah, beliau punya solusi bagaimana cara agar bisa mengendalikan emosi. Sama seperti Bu Anita tadi, Bapak Ibu keluar saja. Sementara ke ruang guru, memberikan ruang sendiri yang Bapak Ibu sukai, baru nanti kembali lagi ke kelas atau marah dengan yang elegan Bu. Misalkan anak-anak rame ya Bu ya, kita emosi gitu, wow suaranya nggak rame ya, suaranya lirih sekali begitu Bu. Jadi kayak disindir atau sarkas begitu ya Bu ya, marah dengan cara yang elegan begitu Bu. Iya. Jadi pakai bahasa ironi itu ya. Nah, bahasa ironi Bu, betul. Syukur-syukur kalau yang diironi ini itu paham. Lah anak sekarang tuh kadang nggak peka Bunda. Iya Bu. Nggak paham dengan sindiran itu yang bikin kadang-kadang kita itu nggak boleh marah. Tapi ketika disindir orang rumongso ya kan, kadang-kadang kita tuh gedek sendiri hati kita, mereka mek celulu cengengesan. Hah? Kok gak ngereken sih, padahal saya marah loh. Saya tuh lebih sering sama anak-anak itu. Tapi kalau saya, nanti aja triknya. Oh iya. Bu Anggra ini, monggo. Ini pengalaman pribadi nggih Bu. Biasanya kalau memang Iya. Kebetulan saya itu pegang 7 kelas. Ada salah satu kelas itu yang memang sampai sekarang tuh saya merasa belum bisa megang kelas ini, dan bahkan sebelum masuk kelas pun itu rasanya mood itu sudah aduh kok males sih sama kelas ini kayak gitu.
Jadi terkadang umpama sudah masuk gitu nggih. Ada beberapa misalkan yang bertingkah itu mungkin kalau bahasanya di sana itu oh anjane ulere kelas iki itu kayak gitu itu kan nggih. Menjustis ya. Sudah dijustis duluan ya. Itu saya lebih ke ini umpama misalkan mereka membikin sedikit cetusan membikin saya ibaratnya kayak harus ngomel itu kadang kalau misalkan saya lagi yang benar-benar ingin marah sekali memang anak-anak saya tinggal dulu untuk menata hati berusaha bagaimana nanti cara ngomongnya ini tidak mengancam kasar seperti itu dan ketika kembali ke kelas kadang saya triknya seperti ini. Kebetulan kan kalau di sekolah saya untuk guru agama itu kan memegang nilai sikap. Jadi kadang itu yang saya tekankan itu pada sikap mereka dan hubungannya dengan rapot Bu. Jadi tidak begitu yang banyak ngomel tapi lebih ke mungkin bahasa saya itu kayak diweden-wedeni sedikit tapi dengan cara yang menyerang di sikapnya. Nanti rapotnya seperti ini, ya seperti itu. Jadi lebih lebih ngena sih kalau bagian anak itu lebih ngena ibaratnya nggak hanya diomelin saja tapi lebih kayak misalkan kita ke anak sendiri itu lungguo saya kasih tahu nggak hanya yang marah sambil yang gebrak-gebrak seperti itu sih Bu kalau saya. Oke, bagus. Ya, terakhir Pak Maafi, Husnul Maafi. Ini mesti juga terakhir, Bu. Khulaso lagi nih. Nggih, Bu. Iya, monggo. Kalau saya misalkan mengatasi marah yang pertama saya selalu ingat Bu bahwa anak didik yang kita ajar itu nantinya siapa tahu mereka yang akan menjadi sambung ilmu kita. Jadi ladang jariah kita. Jadi itu yang selalu saya ingat. Jadi ketika saya sudah marah, saya ingat bahwa nanti salah satu dari anak-anak yang kita ajar itu nanti bakal menjadi siapa tahu menjadi guru atau menjadi siapa yang akan menjadi ladang jariah kita. Iya. Kemudian yang kedua, ketika marah sama anak-anak itu saya juga sama Bu seperti Bu Eka menerapkan sistem nilai Bu. Jadi ketika ada anak misalkan kelas yang istilahnya itu kelasnya agak sulit dikendalikan. Nah, saya ancamannya dinilai Bu. Jadi dinilai sikap, ketika nilai sikapnya itu C misalkan tidak bisa naik kelas. Nah, ancaman itu efektif Bu. Itu lumayan efektif. Itu aja Bu dari saya. Oke, terima kasih. Banyak ilmu yang saya terima hari ini dari Bapak Ibu semua. Dari satu pertanyaan untuk memanage mengelola rasa emosional ketika berhadapan dengan siswa. Tadi saya katakan kondisional sesuai dengan siswa yang dihadapi. Tapi lagi-lagi saya sampaikan dalam Islam itu memberikan arahan ketika kita marah dalam posisi duduk, maka berdirilah. Ketika kita marah dalam posisi berdiri, maka duduklah. Ketika kita marah dalam keadaan itu ada di dalam, tadi saya jenengan katakan keluar. Benar, keluar kelas. Bahkan kalau sempat wudu. Gak sempat wudu, ya mending tinggal aja dulu sebentar. Atau duduk dulu. Nah, ketika duduk itulah Bapak Ibu, kita jangan lupa membaca kalimat-kalimat thayyibah sambil anak yang bikin hati kita gedek itu kita pandang. Jadi bacaan itu kita untukkan dia. Minimal itu anak yang bermasalah ini tidak keterusan. Nah, begitu nanti sudah selesai panggil anaknya itu. Sini nak. Kamu tuh sakjane ku pinter loh, awakmu lu ganteng loh. Ayolah gantengnya tuh dijaga. Katanya Pak Alvan tadi laki-laki kita ambil hatinya. Tapi hati-hati. Kalau panjenengan perempuan sing didepi arek SMK ambek ngelus-ngelus sirai, wedi lho ono setrum-setrum yang kecil-kecil itu ya bahaya juga, ya kan. Ya bapak-bapak ya gitu, apalagi Pak Alvan golek sing ayu-ayu lho Mang, untuk refreshing katanya. Nah, ini Bapak Ibu. Maka tadi saya katakan panjenengan itu sudah banyak ilmunya. Saya cuma memberikan sedikit tambahan saja dan sesuai dengan yang sampean lakukan, sesuai dengan kondisi yang panjenengan hadapi, trik sampean itu benar semua, nggak ada yang salah. Sehingga tadi dari 7 orang yang ada di sini saya dapat 7 tambahan ilmu trik untuk mengatasi emosional. Jenengan insya Allah juga seperti itu. Dari teman-temannya bercerita itu kan dapat tambahan ilmu kan.
Nah, ini. Baik. Bapak Ibu, sebetulnya saya udah nyiapkan 7 soal yang harus panjenengan jawab, tapi ini sebentar lagi maghrib, ya kan? Sudah jam 17.28. Kita langsung ke Al-Qur'annya saja. Silakan dibuka surat Al-Luqman. Semua. Tidak terkecuali. Dibuka surat Al-Luqman. Al-Luqman itu juz 21 ya. Ada yang sudah menemukan? Iya. Siapa namanya? Silakan. Bu Ulul. Oke, silakan dibacakan Bu Ulul. Dari ayat 1 ngoten Bu. Oke, ayat 1. Oke, cukup. Cukup. Kira-kira dari ayat 1 sampai ayat 5 itu menurut Bu Ulul isinya tentang apa, Bu? Ini sih Bu, ada di ayat 3 itu tentang menunaikan salat dan zakat. Oke, terus. Al-Quran itu merupakan Bu, kita bil hakim petunjuk warahmatan, petunjuk dan rahmat untuk orang-orang Islam juga Bu. Oke, muflihun untuk orang-orang yang beruntung. Jadi di sini dijelaskan banget tentang Al-Quran Bapak Ibu ya. Al-Quran itu, oh ya benar, muslimin orang yang baik ya. Al-Quran itu adalah salah satu kitab Allah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang baik. Jadi orang yang tak baik dia gak akan kenal Al-Quran. Kemudian orang-orang yang bisa melaksanakan sholat dan zakat, maka dia nanti di akhirat itu akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Nah, saya suka kalau panjenengan itu baca Al-Quran sekaligus tahu. Ojo nganti maca Al-Quran gak ngerti karpe. Karena harapannya Al-Quran itu ada bukan hanya sekedar bacaan dan pajangan di atas almari dan pulpen, ya kan? Tapi memang dicari maknanya. Oke. Coba sekarang lanjut. Saya minta Pak Husnul. Pak Husnul. Coba panjenengan baca ayat 12. Ayat 12. 12. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmana hikmata an yashkurillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa yu'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmul adim. Oke, cukup. Lanjut ke Ibu Kholilah, Nurul Kholiliyah. Ayat 14 nggih, Bu. Ya, lanjutannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Lanjut ke Bu Gita. Ayat 15 saja, Bu. Oke, lanjutkan. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa lak
ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Lanjut ke Ibu Anita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrati aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah. Innallaha latifun khabir. Oke, dilanjutkan ke Ibu Anggraini Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Terima kasih. Cukup. Lanjut Bapak Alfan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsud fi masjika waghdud min sautik. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Kenapa saya minta panjenengan untuk membaca surat Al-Luqman? Punya Pak Alfan dimatiin dulu dong. Nah, alhamdulillah karena memang posisinya adzan semua Bapak Ibu ya, makanya segera saya akhiri. Jadi gini, kenapa saya tadi minta panjenengan baca surat Al-Luqman? Karena yang sudah panjenengan baca itu nasihat. Ada hampir 12 wasiat yang disampaikan oleh Al-Luqman kepada anak-anaknya. Dan itu bukan cuma anak dia, tapi kita semua. Ketika kita menjadi anak, posisikan jadi anak. Ketika jadi ibu, jadi bapak, posisikan menjadi bapak. Di situ sudah ada. Bu Diana nggak akan terlalu banyak mengupas ini karena panjenengan sudah bisa baca, panjenengan bisa mencari terjemahannya. Yang jelas itu modal untuk jadi guru. Modal jadi guru di situ, jenengan baca nanti. Karena apa? Saya katakan lagi, kita bukan hanya mengajar tapi mendidik. Mari kita jadikan anak-anak kita ladang amal ibadah kita, sehingga jangan sampai ada kata berangkat dari rumah, ada kalimat yang ya Allah wis ngajar meneh yo, wis dina Senin meneh yo. Nah, ketika ada kalimat itu sama dengan sudah mematahkan semangat kita sendiri. Apalagi membawa masalah dari rumah. Sebesar apapun masalah di rumah, tolong tinggalkan. Karena masalah kita di rumah dan di sekolah itu beda Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, kita pasti punya masalah. Karena itu, bawalah masalah itu ke tempat yang semestinya. Jangan pernah bawa masalah rumah ke madrasah, masalah madrasah dibawa ke rumah, masalah di rumah juga dibawa ke masyarakat. Ajur lek ngono ceritanya, ya kan? Seperti itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, terima kasih. Panjenengan sudah semangat memberikan yang terbaik. Insya Allah yang panjenengan lakukan hari ini, ini anak saya ikut-ikutan ini. Bukan saya. Jadi harapannya ke depan nanti Bapak Ibu dengan kegiatan PPG ini panjenengan lebih berkualitas dalam pendidikan, pengajaran sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solihan. Kata kuncinya tetap semangat, jangan kapok jadi guru, tetaplah berinovasi. Tidak ada yang salah untuk mencoba. Yang salah siapa yang tidak pernah mencoba, itu aja. Nah, terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nilainya maksimal. Oke, kita tutup dengan doa baru-baru Bapak Ibu nggih. Subhanakallahumma terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Bu Nurul sudah keluar apa belum ya kira-kira ya?
Kayaknya sudah beliau Airnya keluar. Iya. Ini masih ada ya? Ada kok. Tulisannya masih ada, tapi mungkin beliaunya lagi ini apa? Kayaknya tugas admin juga beliaunya. Oke, saya izin live ya Bapak Ibu nggih. Ye, Bu. Oke, makasih. Matur nuwun, Bu. Sama-sama. Kita menunggu Bu Nuril kan? Kita gimana? Lancar alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, berarti yang tahap kemarin kelompok 1 kemarin nggak ada Bu Diana, bagaimana ya, Bu? Entah. Diulang dong. Kayaknya lebih cepat. Kayaknya kemarin lebih cepat Bu kayaknya. Apa Iya. masih bentar. Biar diulang sama baca kitab kuning.